adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Cililitan. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa ya. Sama seperti minggu ini adalah minggu Letare. Jadi kita tetap harus bersuka cita. Ibadah pagi ini dilayani dari guru-guru sekolah minggu GKPS Lubang Buaya bersama Kak Kris, Kak Triana, Bang Ronald, dan pemusik kita ada Kak Esther. Mari kita buka ibadah kita dengan mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar, telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat yang telah Engkau materaikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita, karena anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah menjanjikan penyertaan dan bimbingan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Amin. Untuk mendengarkan Dasatita, mari kita angkat pujian dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang
anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hati-hati ya gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, dasar titah kita minggu ini diambil dari titah kedua. Bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya adik-adik, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan menyembah dan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah yang menjamin keselamatan dan Dialah sumber berkat. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik yang ada di GKPS Resort Cililitan. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu dari GKPS Lubang Buaya. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali beribadah. Biarlah ibadah ini menjadikan kami semakin dekat kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ajari kami supaya kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat. Biarlah hari ini menjadi hari sukacita yang luar biasa bagi kita untuk kita kembali beribadah walaupun ibadahnya masih di rumah. Kakak percaya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Baik, kita mulai pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Hari ini tema kita adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Adik-adik, mahkamah agama itu adalah tempat untuk memutuskan hukum atas satu perkara. Apakah seseorang itu dihukum atau dibebaskan. Di mahkamah agama inilah Yesus dituduh melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Dia dituduh menghujat Allah dengan alasan bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Adik-adik, baiklah perhatikan sejenak tulisan berikut ini. Adik-adik sekolah minggu, coba kita perhatikan sejenak tulisan yang di layar. Bagi Tuhan Yesus, mahkamah agama itu adalah bagian proses untuk menunjukkan penggenapan rencana Bapa kepada manusia dengan dinyatakannya Tuhan Yesus mati untuk manusia. Sedangkan mahkamah agama bagi imam-imam kepala adalah untuk menggenapkan rencana mereka untuk mematikan orang yang dianggap merebut pengaruh imam-imam kepala, pengaruh imam tua-tua pada saat itu. Yang berikut, Tuhan Yesus hadir di mahkamah agama karena Dia tahu di mahkamah agama itu saatnya menyatakan kasih dan pengampunan dari Bapa kepada umat pilihannya dengan mengorbankan dirinya. Sedangkan bagi imam-imam kepala, mahkamah agama itu merupakan bagian dari cara mereka mengamankan posisi atau jabatan keagamaannya dengan mengorbankan saingan terbesar mereka. Mereka merasa tersaingi oleh kasih dan kuasa serta mujizat-mujizat yang berkali-kali dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus tertangkap. Yang berikut adik-adik, mahkamah agama menjadikan Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kita agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan untuk tetap berbuat baik, tidak suka menuduh teman-teman yang berbuat salah, dan tidak mau berkata bohong. Mahkamah agama bagi imam-imam kepala, bagi para tua-tua adalah cara mereka memikirkan kepentingan diri sendiri agar jabatan yang mereka miliki tidak berpindah kepada orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dengan sikap Tuhan Yesus ketika menghadapi pencobaan atau siksaan ini. Ketika Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, sikap Yesus tetap tenang. Itulah sikap yang kita lihat ketika Yesus diadili, dipukul, bahkan disiksa. Yesus tetap diam untuk tuduhan yang salah. Tapi Yesus menyadari bahwa inilah awal dari kemuliaan Yesus datang ke dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita pada hari ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab hari ini mengajar kita bahwa ada waktu berbicara dan ada waktu diam ketika menghadapi masalah. Jangan mau menjadi saksi kebohongan
walaupun itu kelihatannya enak dilihat mata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih mampukan kami untuk meniru, meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, sertai dan tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Karista. Kak Ii. Lagi ngapain sih Kak? Aku lagi ngafalin ayat hafalan minggu ini. Oh iya, ayat hafalan. Aku belum hafal nih Kak. Kak Iis belum hafal ya? Belum, sama teman aku nih Kak. Temennya? Katriana sini Kak. Oh iya Kak Ii, Katriana. Kak, aku juga mau denger dong, Kak. Mau ya? Iya, Kak. Oke, kita sama-sama ya, sama adik-adik sekolah minggu Resort Cililitan yang ada di rumah. Coba sebelum kita membuka ayat hafalan, ambil dulu ayat Alkitabnya, ambilkan Alkitabnya, baru kita sama-sama buka kitab kita, ya. Oke? Sudah disiapkan adik-adik? Oke. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, minta bantuan papa mamanya atau kakak abangnya di rumah. Oke? Oke Kak. Oke. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 12 Ya. ayat 17. Oke, apakah isinya, Kak? Ya, Amsal 12 ayat 17 berbunyi, ayo dengerin ya kakak-kakak ya. Siap. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oh, gitu. Iya. Oke, Kak. Kita Sudah? bisa kayaknya ya, Kak. Sudah kita bisa? coba deh, Kak. Ayo, Kak. Adik-adik di rumah sudah bisa? Adik-adik, sudah hafal kan? Ayo, sekarang sama-sama kita ulang ya. Bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke adik-adik, selamat menghafal. Adik-adik, waktunya mengumpulkan persembahan. Mari disiapkan persembahannya adik-adik sambil mengangkat pujian. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku terimalah, oh Yesus, persembahan ini. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah, oh Yesus, persembahan ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.